Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara menyusun laporan keuangan yang sumber datanya berasal dari persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah kamu belajar tentang persamaan dasar akuntansi, ini biasanya akan langsung menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Jadi dengan laporan keuangan ini, nanti perusahaan bisa mengetahui apakah perusahaan mendapat laba atau rugi, ya. Laporan keuangan yang akan kita pelajari di video pembelajaran ini hanya 3, yaitu laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan ekuitas atau capital statement, dan neraca atau balance sheet. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang melaporkan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, melalui laporan laba rugi ini, perusahaan bisa mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau memperoleh kerugian. Komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi ini ada 2, ada komponen pendapatan dan ada komponen beban. Bentuk dari laporan laba rugi, ya, ini yang pertama ada judul laporannya terlebih dahulu, ya, jadi ada nama perusahaan, kemudian laporan laba rugi, kemudian ada periode yang berakhir. Setelah itu kita merinci di sini komponen pendapatan dan komponen beban. Jadi kita rinci di sini pendapatannya ada pendapatan apa saja. Begitu juga dengan bebannya, kita rinci ada beban apa saja. Kalau sudah, baik itu komponen pendapatan maupun komponen beban kita total. Jadi ada total pendapatan dan ada total beban usaha. Kemudian total pendapatan ini akan dikurangi dengan total beban usaha. Kalau hasilnya positif, ya, ini berarti perusahaan memperoleh laba, ya. Jadi kalau nilai pendapatan, ya, nilai total pendapatan lebih besar daripada total beban, ini berarti akan dapat laba. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya total pendapatan setelah dikurangi dengan total beban hasilnya negatif, ya, ini berarti perusahaan memperoleh kerugian. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau capital statement. Laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Komponennya ini terdiri dari yang pertama ada modal awal. Modal awal ini bisa juga berasal dari investasi awal perusahaan atau tambahan investasi. Yang kedua ada laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga ada prive atau pengambilan pribadi. Yang keempat ini ada modal akhir. Modal akhir nanti ini diperoleh dari modal awal ditambah dengan laba kalau perusahaan memperoleh laba, kemudian dikurangi dengan prive. Akhirnya kita ketemu nilai modal akhir. Atau kalau perusahaan memperoleh kerugian, maka modal akhir diperoleh dari modal awal dikurangi dengan rugi, dikurangi dengan prive. Bentuk laporannya, ya, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada judul laporannya terlebih dahulu, nama perusahaan, laporan perubahan ekuitas, kemudian untuk periode yang berakhir. Modal awal ini biasanya di awal periode, ya, ditambah dengan laba kalau laba atau dikurangi dengan rugi kalau rugi, nanti hasilnya akan dikurangi dengan prive, ketemu modal akhir. Yang terakhir adalah neraca atau balance sheet. Neraca itu adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu saat tertentu, terdiri dari aktiva, utang, dan modal atau ekuitas perusahaan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa komponen neraca itu ada 3, yaitu ada aktiva, utang, dan modal atau ekuitas perusahaan.
Jadi bentuk dari laporan neraca ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama di sini ada judul laporannya dulu ya. Jadi ada nama perusahaan, kemudian neraca, kemudian per tanggal. Di sebelah kiri ini untuk kelompok aktiva ya, di sebelah kanannya untuk kelompok utang dan modal. Nah, nantinya nilai aktiva itu harus sama dengan nilai utang ditambah modal. Supaya lebih jelas tentang penyusunan laporan keuangan yang datanya bersumber dari persamaan dasar akuntansi, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara penyusunannya ya. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi yang saya gunakan adalah milik Bengkel Kurnia. Nah, cara penyusunan persamaan dasar akuntansi milik Bengkel Kurnia, di sini pernah saya bahas di video pembelajaran saya sebelumnya, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Di video tersebut saya juga menjelaskan bahwa kolom keterangan ini hanya diisi untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan investasi awal atau tambahan investasi. Kemudian ketika terjadi pendapatan, kita isi keterangannya dan pembayaran beban-beban, termasuk prive di situ. Ya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi milik Bengkel Kurnia. Ya. Ingat, untuk penyusunan laporan laba rugi, komponen yang kamu butuhkan hanya dua, yaitu komponen pendapatan dan komponen beban. Kalau kamu lihat di sini, ya di persamaan dasar akuntansi milik Bengkel Kurnia, ini kamu lihat di kolom keterangan. Di sini kamu cari yang hanya keterangannya pendapatan dan beban-beban saja. Yang pertama di sini untuk komponen pendapatan. Kalau kita lihat di kolom keterangan, ini komponen pendapatannya ada dua jenis, yaitu ada pendapatan jasa yang saya sudah beli warna merah dan ada pendapatan bunga yang sudah saya beli warna ungu, ya. Di sini nilainya diambil dari kolom modal, ya. Jadi cara pembuatannya di sini pertama pendapatan jasa, karena di sini ada dua maka nilainya harus dijumlahin dulu. 12 juta ditambah 7.500.000, hasilnya 19.500.000. Kemudian ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga nilainya 200.000, jadi hanya kita pindahkan saja. Sehingga total pendapatan ini 19.500.000 ditambah 200.000 menjadi 19.700.000. Kemudian total pendapatan ini akan dikurangi dengan beban usaha. Nah, beban usaha ini juga harus dirinci ya. Komponen dari beban usaha ini harus dirinci juga. Ya, jadi caranya sama kayak tadi. Kita lihat kolom keterangan dan modal saja. Jadi yang pertama ada beban gaji. Kita lihat di sini nilainya ada 6.500.000. Ya. Kemudian ada beban perlengkapan. Nilainya 7 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan, nilainya 1 juta. Dan yang terakhir ada beban telepon dan sewa, nilainya 3.500.000. Kemudian beban usaha ini kita total ya, kita jumlahkan total beban usaha menjadi 18 juta. Total pendapatan 19.700.000 dikurangi total beban 18 juta. Ini hasilnya masih positif. Selisihnya 1.700.000. Karena hasilnya masih positif, berarti di sini Bengkel Kurnia memperoleh laba. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti Bengkel Kurnia memperoleh kerugian. Setelah selesai menyusun laporan laba rugi, tahap berikutnya adalah kita menyusun laporan perubahan ekuitas. Ingat ya, di laporan laba rugi tadi, di sini Bengkel Kurnia memperoleh laba senilai 1.700.000. Nah, laba ini nanti akan menambah modal awal Tuan Kurnia ya. Jadi cara penyusunan laporan perubahan ekuitasnya, pertama di sini ada modal Tuan Kurnia awal yaitu 1 Maret 2020. Kita lihat kolom persamaan dasar akuntansi. Di kolom persamaan dasar akuntansi, kolom keterangan, ini kita cari keterangannya yang modal awal atau investasi awal. Jadi di sini sudah saya beri warna merah. Nilai modal awalnya ada 42.500.000 ya. Kemudian ditambah dengan laba. Labanya ini dari laporan laba rugi tadi ya, 1.700.000. Sehingga kalau ditambah nilainya menjadi 44.200.000. 44.200.000 ini akan dikurangi dengan prive. Jadi kalau kita lihat persamaan dasar akuntansi, prive ini sudah saya beri warna biru ya. Nilainya ada 5 juta. Ya, jadi 44.200.000 dikurangi 5 juta, ini nilainya 39.200.000.
Rp39.200.000 ini merupakan modal akhir Tuan Kurnia per 31 Maret 2020. Nilainya ini harus sama dengan nilai modal yang di persamaan dasar akuntansi. Jadi harus sama dengan nilai modal akhir di persamaan dasar akuntansi. Ya, kalau kita lihat di sini nilainya sama, yaitu Rp39.200.000. Dan nilai ini nanti akan dijadikan nilai modal di laporan neraca. Setelah selesai menyusun laporan perubahan ekuitas, tahap berikutnya adalah kita menyusun neraca. Ingat ya, komponen neraca itu ada 3, yaitu aktiva, utang, dan modal. Untuk aktiva diletakkan di sebelah kiri, sedangkan untuk utang dan modal diletakkan di sebelah kanan. Kalau kita lihat kolom persamaan dasar akuntansi, maka di sini untuk aktiva ini terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Untuk akumulasi penyusutan peralatan ini dalam kurung, berarti di sini akan mengurangi. Nah, nilainya ini diambil dari total nilai tiap kolom paling akhir. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kas Rp29.700.000, kemudian piutang Rp2.500.000, perlengkapan Rp3 juta, peralatan Rp20 juta, dan akumulasi penyusutan Rp1 juta kita buat dalam kurung. Jadi total aktiva nanti diperoleh dari Rp29.700.000 ditambah Rp2.500.000 ditambah Rp3 juta ditambah Rp20 juta dan dikurangi Rp1 juta, sehingga nilainya menjadi Rp54.200.000. Kemudian yang sebelah kanan ini ada utang dan modal. Utang ini kita ambil juga nilainya dari total nilai paling bawah ya. Untuk utang nilainya Rp15 juta. Kemudian untuk modal Rp39.200.000. Utang ditambah dengan modal itu menjadi total utang dan modal nilainya Rp54.200.000 dan nilainya sama dengan aktiva ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.